Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Winarti Widyastuti. Pada kesempatan di hari ini saya ingin menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap suatu bangsa dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan yang telah disepakati. Di Indonesia, wawasan kebangsaan berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu kita dikenal sebagai bangsa pejuang atau a fighting nation, dan kini kita terpuruk menjadi a beggar nation atau bangsa pengemis. Ini karena kita telah melupakan sejarah kita sendiri. Padahal dulu Soekarno pernah berkata bahwa kita bangsa yang besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tapi merdeka daripada makan bestik tapi jadi budak. Guru atau pendidik dan pengajar adalah kelompok intelektual yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya, dari kalangan guru, pendidik, dan pengajarlah diharapkan lahir generasi-generasi baru bangsa yang potensial, yang mampu memahami segala tuntutan dan kebutuhan pembangunan, termasuk memelihara serta menjaganya dari berbagai tantangan, hambatan, dan gangguan. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru atau pendidik dan pengajar bermutu dapat melahirkan jutaan orang yang hebat melalui interaksi, diantaranya 1. Menghasilkan ilmu-ilmu baru, 2. Menghasilkan dasar-dasar insani baru, 3. Menanamkan disiplin dan academic value, 4. Menanamkan standar moral, karakter kepribadian mulia bangsa, dan yang kelima, menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Wawasan kebangsaan dan dimensi identitas nasional. Beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional antara lain, yang pertama, pola perilaku. Gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya, kebiasaan ramah tamah, hormat pada orang tua, guru, serta gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Lambang-lambang, sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan. Alat-alat perlengkapan. Sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yaitu digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan maupun teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi pertanian, teknologi kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Keempat, tujuan yang ingin dicapai bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa besar yang mendiami sebuah negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Kesejahteraan di sini merujuk pada upaya negara untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Sementara itu, kecerdasan berarti mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membuka akses terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan rakyat.
Unsur pembentuk wawasan kebangsaan terkait identitas nasional Indonesia tercermin dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada simbol nasional burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Kemajemukan ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti identitas di atas, yakni sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. 1. Sejarah. Sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Beberapa kerajaan besar, misalnya Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Aceh, yang berpengaruhnya menembus batas teritorial di mana kerajaan-kerajaan itu berdiri. Kebesaran kerajaan-kerajaan tersebut membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad berikutnya. Ketika penjajahan asing menancapkan kuku imperialismenya, semangat juang bangsa Indonesia dalam usir penjajah telah menjadi ciri khas tersendiri. Kedua, kebudayaan meliputi 3 unsur yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Dapat dilihat pada sikap ramah, santun pada sesama, serta nilai kemajemukan bangsa. 3. Suku bangsa. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberagaman ribuan suku, bahasa, maupun budaya untuk hidup bersama. Yang keempat, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia dan dijamin oleh konstitusi negara tidak memaksakan keyakinan dan tradisi satu golongan atas kelompok lainnya. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung lingual friends berbagai kelompok etnis yang mendiami pulau-pulau, sumbangan besar pada pembentukan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.